Zone yang sangat-sangat umum, jadi nggak heran kenapa mereka turunnya di sana. Tapi kalau berbicara Blue Zone, nah ini Blue Zone bakal jadi menarik banget dan bakal jadi sebuah challenge. Apakah tim-tim kayak model Kings ambil Blue Zone-nya? Karena kita perlu ingat Kings juga punya dia track record tuh di Forge gitu ya. Betul, tapi agak-agak sedikit berbeda sepertinya. Oh enggak, ternyata masih sama. Mereka bakal drop lagi. Blue Zone adalah harga mati. Terutama apalagi kalau Blue Zone-nya itu di Force. Cuma masalahnya yang agak sedikit berbeda adalah E-Force Divine. Mereka nggak langsung masuk ke area mod house, tapi minggir dulu ke pinggir-pinggiran pantainya, pinggiran-pinggiran pulaunya. Dan di dekat mereka, ini ada Ses Alphaing yang sedari Purgatory pertama nggak berubah. Nggak berubah. Sama juga sama Eko yang juga nggak berubah, dia di Central. The Pillars juga dia masih tetap di Lumbermill. Tapi gue dengar suara tembakan datang dari arah dari tim Galaxio dan juga Obes atau Pobles sepertinya bakal melakukan jibaku serangan dan udah tak tertahankan lagi. Bahkan kita bisa lihat di minimap itu udah pada tembak-tembakan, jadi mungkin bisa kita saksikan dong di view-nya tembak-tembakan antara Pobles dan juga Galaxio karena banyak momen yang ingin kita tonton tentunya. Dan juga kita bisa lihat sebenarnya dari arah tengah map Quarry bahkan. Nah ini dia suara main, bakal ada teman-teman dari Galaxy yang ternyata tersisa satu orang aja, bakal coba langsung makin ditatakin kita ya, botak bakal jatuh maju ke dalam sampai era Galaxio dua-dua kali bakal tumbang. At the same time kita bakal melihat MKX Excellent juga sedang melakukan jual beli serangan di tengah map Brasilia kita. Betul sekali, dan lawan mereka adalah siapa? Dewa. Dan sekarang Dewa sedang membuktikan apakah Dewa betul berada di atas langit atau tidak. Mereka nggak berpindah di Purgatory pertama, turun di Brasilia dan memegang harga dirinya. Sekali lagi turun di Brasilia bersamaan dengan mantap kali X Excellent. Tapi yang berbeda adalah Brasilia agak sedikit lebih sepi, Ajis fan, hanya terisi oleh mereka berdua karena gue belum melihat lagi ada tim-tim lain. Tapi perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit, looting yang cepat dilakukan oleh mantap kali X Excellent. Dan ini tinggal nunggu waktu aja sampai mereka berdua, kedua tim ini bertemu di bagian atas Brasilia. Yes, terlebih kita juga ingat Brasilia tuh biasanya bakal super duper pasif. Jadi gue lumayan setuju ya sama Abigail ya. Paling mereka ujung-ujungnya ketemunya di sekitaran atas antara batu atau tayo gitu ya. Dan kalau berbicara tim-tim yang tadi sempat ada aksi itu kayak contohnya 22KF itu boleh gue bilang benar-benar heboh banget karena kayak dari tim komunitas ketemu tim komunitas gitu ya. Betul. Ya, walaupun kita tahu juga 22KF itu baru aja joinan sama Galaxio juga gitu ya. Tapi nice try banget tim yang baru bisa kita bilang tadi sempat nge-up aja bisa dibikin nge-swing ke bawah juga Abigail ya. Dan nge-swingnya itu nggak tanggung-tanggung. Tercatat sudah ada 2 ronde mereka harus post di posisi buncit, bahkan bisa dibilang hashtag 12 itu bukan satu mental yang baik untuk di ronde-ronde berikutnya. Tapi nggak apa-apa karena bicara soal Piala Presiden kita nggak hanya bermain 1 hari, ada 2 hari, masih ada hari esok dan waktu-waktu seperti ini paling penting untuk dilakukan evaluasi. Yes, jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk teman-teman dari masing tim tentunya. Tapi kalau berbicara masing-masing tim yang bertanding ini kan tentunya yang nonton juga luar biasa banget. Gue lihat di live chat kita super duper excited. Jadi tolong untuk teman-teman berikan dukungan terbaik kalian dan juga jangan lupa hashtagnya Bangga Esports Indonesia. Harus. Hashtag FF Indo Bersatu itu jangan sampai putus karena tentunya kita semua benar-benar pengen menonton dan juga gak sabar gitu, pengen lihat aksi-aksi dari para jagoan kita masing-masing ya. Oh iya, apakah jagoan kamu itu dari tim e-sport? Ataukah jagoan kamu dari tim komunitas? Atau mungkin kamu menjagokan masing-masing satu dari kedua pihak ini? Bisa jadi. Dan kalau udah berbicara 4 menit awal, 5 menit awal itu common things banget ketika jelang match-match akhir itu mereka bakal super duper pasif ya. Beda cerita sama orang-orang yang punya drop zone yang emang agak mirip. Tapi kalau berbicara map sekarang Abigail di circle pertama ternyata zonanya itu bergeser ke arah area Skylots dan juga area Forge bersama campsite. Dan pengalaman gua kalau circle dan juga pesawat tadi dari Crossroad menuju ke arah campsite, ini circle terakhirnya nggak jauh-jauh antar perbatasan campsite dan juga Forge sana, Abigail. Nah sebenarnya itu akan menjadi satu posisi yang paling menguntungkan bagi Kings kan. Technically, in Yeah. theory, Kings itu bisa masuk ke top 5. Syukur-syukur betul. bisa masuk top 3 kalau misalkan mereka benar-benar settle banget, set up defensif, natakin tim-tim yang coba masuk ngambil area blue zone di area force itu kan. Cuman yang jadi permasalahan adalah ini adalah circle-nya bener-bener di tangannya si Kings atau enggak. Karena yang paling menentukan itu sama ada variabel yang sulit banget dihitung. Lontar dan grenade. Yes, ditambah kita ingat nggak banyak sekarang yang masih tetap stay tune sama Chrono gitu kan. Jadi itu bakal jadi satu tantangan tersendiri. Apakah mereka mau bisa menghindari wave-wave tersebut atau ternyata mereka punya siasat lain yang lebih menjanjikan? Ini yang bakal kita
juga sama-sama tunggu. Tapi kalau gue lihat ternyata The Pillars punya tempo yang lebih cepat lagi dari sebelumnya. Padahal kita tahu Abigail, circle ke pertama itu masih belong sama mereka kurang lebih di Lumbermill. Lumbermill ke campsite itu nggak butuh waktu lama. Lu kayak nyebrang sebentar pun udah bisa sampai sana. Karena mereka udah berubah haluan, Ji. Yes. Ada beberapa ronde mereka harus pos di tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah posisi kayak hashtag 6, hashtag 7. Ada masuk ke top 3 tapi masih gagal juga. Benar. Dan sekarang mereka coba nyicil ketinggalan mereka dengan cara bermain agresif, rotate lebih cepat, nyari poin kill yang maksimal. Ya, itu dia. Jadi emang banyak skema yang bisa terjadi dan juga banyak juga plan yang mungkin akan segera dieksekusi oleh masing-masing tim, terutama yang belum menemukan tempo dan juga momentum untuk mereka konsisten gitu. Tapi kalau berbicara dari Central sendiri, Eko gue melihat so far so good dengan ritme yang mereka jaga selalu. Nggak banyak yang mereka rubah dalam artian dari segi eksekusi dan juga plan. Itu akhirnya menjadi sebuah poin di mana Eko adalah salah satu tim yang lumayan diuntungkan akhirnya. Nah, dan jangan lupa ada Ses Alphaing yang bisa dibilang udah untung banget. Ini tinggal mereka settle aja. Mereka mau bikin setiap ronde berapa poin yang harus mereka kumpulkan. Karena udah cukup santai. Pertama, beronde-ronde mereka udah dapat posisi top 3 terus-menerus. Yang kedua, mereka udah dapat buyahnya. Kill point mereka juga udah lumayan banget. Jadi no wonder kalau misalkan mereka di ronde-ronde berikutnya agak sedikit tone down. Nah, itu dia. Nah, jadi challenge selanjutnya kan adalah teman-teman yang di papan bawah apakah bisa breakthrough gitu ya kan? Apakah bisa buat momentum di titik tim-tim besar ini yang dalam artian lagi ada di puncak klasemen itu kegeser. Karena kalau seandainya itu nggak terjadi dari setiap round ke round, gak bakal ada perubahan secara signifikan dari segi leaderboard. Oke. Tapi berarti tandanya di ronde ketiga tadi gue sama Skyla udah sempat mention ini adalah game yang sebenarnya di ronde ketiga. Tapi ronde keempat akan berbicara soal perubahan strategi. Siapa yang mau nahan, siapa yang mau maju. Contohnya kayak RBR yang udah mulai maju aja, Sven. RBR punya tempo yang secepat-cepatnya Abigail. Kita tahu dia tadi di Marble World, sekarang dia udah tiba-tiba ada di field. Dan juga sepertinya melihat satu tim dia yang mana ternyata di depannya adalah EVOS Esports atau EVOS Defiance ya. Dan sekarang bakal coba dijaga dan dipastikan dulu nih apakah dari EVOS Esports ini cuma satu squad atau satu tim yang emang ada di sekitar sana atau ternyata di sekitarnya RBR nih ada tim lain Abigail gitu ya. Ini gue suka dari RBR. Dia tahu apa yang mereka perlukan, dia tahu apa yang mereka punya. Tapi jangan lupa ngecek opportunity-nya. That's it, itu dia. Karena kalau seandainya mereka main langsung gas, langsung ngeras, agak nggak wise. Terlebih kita ingat zonanya masih di sana. Udah pasti orang-orang yang dari Force, orang-orang yang dari Campsite, orang-orang yang dari Skylot itu bisa aja tiba-tiba datang kapanpun pakai vehicle-nya mereka. Iya, dan makanya mereka coba memilih untuk stay terlebih dahulu, mastiin keadaan sekitar emang benar-benar aman. Gak usah maju, buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk sesuatu yang belum pasti. Contohnya di depan, kill-nya apakah bisa didapetin atau enggak. Jadi mereka pilih ya udah tahan dulu. Siapa tahu UAV bakal lewat nge-reveal position itu satu. Dan yang kedua siapa tahu ada yang bakal turun lagi. Contohnya kayak ini nih. Ini nih yang emang salah satu tim penantang juga nih Abigail ya. Setelah tadi emang agak sedikit sulit dari round ke round, tapi Kings masih coba berusaha semaksimal mungkin untuk coba memaksimalkan round mereka kali ini. Dan juga tadi udah tercatat mereka mengamankan drop zone-nya itu dalam artian dia di rumahnya di Forge, di Blue Zone. Terus juga dia sekarang udah geser. Jadi dalam artian di sini dengan menit 9 yang udah terjadi, ternyata banyak sekali tim yang udah sadar, oke kita harus secure zonanya secepat mungkin sebelum tim lain ada di sana. Ya iya, nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah setelah lu berhasil secure zona sebelum tim-tim lain masuk, pertanyaan kedua, apakah lu sanggup nahan gempuran semua tim yang coba berpikir sama kayak lu? Zonanya geser bakal ke arah field ternyata, dan ini udah bisa kita baca secara garis besar. Kenapa? Karena bakal ada penumpukan di sana juga, dan terlebih lu bisa lihat gimana SES akhirnya bakal menjadi tim yang paling live in peace. Kenapa? Nggak ada penumpukan di sana. Dan juga kita bisa simak akhirnya SES bahkan bisa muterin ke arah belakang, dimana di belakang EVOS itu bakal jadi high ground. Dan once EVOS melakukan on contact fight, di sana SES bakal masuk menjadi villain-nya Abigail. Oh jangan lupa satu lagi, itu adalah spesialisasi mereka. That's it. Kan? Mereka tinggal mainin tempo sesuai apa yang udah berjalan. Karena mereka tidak merubah tempo sama sekali, mainnya santai-santai aja, masuknya dari pinggir-pinggir, tapi cari spot yang paling kosong, yang paling jarang didatengin sama orang. Abis itu di late lead circle, mereka bakal masuk ke 3/4, ambil high ground atau nge lower compound. Abis itu kalau misalkan di kalah hari, mereka bakal ngambil tebing dan sisanya enjoy the show. Ini gue lumayan worry sama teman-teman dari Bonafide. Kenapa? Kalau lu perhatiin sebenarnya resource mereka nggak banyak-banyak banget. Bahkan Black itu cuma punya satu global. Kalau sampai itu
terjadi yang namanya Rush Desit. Untungnya Black udah berhasil dapetin satu orang dan ternyata The Pillars yang menjadi korban berikutnya. Dude masih bisa melakukan banyak trading, bakal coba tembak dulu sejenak, tapi sepertinya bakal ada Eldak juga lemparkan. HMXD udah membuka keluar ternyata, tapi bakal coba ditukar. Satu dua berhasil lemparkan by Putra. Koja dan juga Ombak bakal jatuh, tapi TLC bakal menjadi bayarannya. Dan juga ada ledakan granat lagi datang. Nah, ini dia bakal sulit banget momentumnya, tapi Dude bakal menjadi Prince of Grenade. Tidak terasa ledakan karena HMXD lempar lagi grenade, bakal meledak juga Reset. Oh, ternyata masih belum kena, tapi bakal menjadi grenade yang on point harusnya dari Dude. Sementara HMXD juga masih cukup on point untuk menggocek momentumnya. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan HMXD bergerak lewat sebelah kanan, mencoba mencari momentumnya tepat untuk coba revive. Enggak, dia bukan Bandung mekanik, maju dikit, ternyata dia malah nyetor nyawanya ke arah Dude. Wah, lo harus akuin itu. Ya. Mekanik dari Dudes gak main-main. Ya. Di waktu sesingkat itu saat pegang grenade, dia udah ngelihat ada yang masuk. Dia tetap tenang, ganti senjatanya, double barrel jump shoot ke belakang, tarik sedikit pergerakan musuhnya, dan menjadi final blow yang cantik banget bagi Iko Esports untuk numbangin TP Gladius. Sayang sekali TP Gladius, padahal kita tahu dari The Pillar sendiri. Gue tadi benar-benar mention golden momennya tuh ketika HMXD bisa buka lagi momentum untuk nge-revive My Putra. Tapi dia tahu kalau seandainya Dudes yang gak diratain dulu, itu bakal jadi sulit juga ketika lu lagi revive, dia bisa disamperin juga. Jadi emang udah kondisinya serba salah, Bigel. Gue setuju, tapi sebenarnya dari TP lebih ke buru-buru, Ji. Kan dia bisa tahan dulu sedikit temponya, revive dulu mungkin sebar satu atau nggak gimana, itu bisa dilakukan. Tapi karena mereka juga berpikir ini antara now or never. Now or never, and never you get back ternyata. Dan sekarang kondisinya dari teman-teman AAP dan juga MKX Excellence bakal segera bertemu. Komunitas versus komunitas, kita bakal lihat siapa yang akan menunjukkan taringnya. Dan terlebih juga udah ada court yang juga dijongkokin menjadi triple bullet. Tentunya bakal cepat tembak ke arah depan. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan udah menjadi pinggiran zona, bahkan ada UAV datang dari arah pinggir, tapi ada ledakan grenade. Ternyata itu adalah ice grenade yang menjadi badai salju. Tapi kondisinya sekarang bakal coba melakukan pelebaran sayap Luffy dan juga Nobita dari kiri dan kanan, layaknya sayap kiri kanan, dan akhirnya mulai coba maju. Dan terlihat perlahan tapi pasti teman-teman dari MKX Excellence mencoba menjaga jaraknya, stay away dari teman-teman AAP Esports. Dan akhirnya kalau kita perhatikan AAP Binjai mulai coba mencari momentum yang tepat, coba menggocek-gocek di balik luar juga. Tembak dulu sedikit, tapi Galatreon berhasil dapetin satu damage yang mantap banget. Udah berhasil diamankan dua orang ternyata dari AAP, dan juga di end begitu saja Chandra dan juga satu orang maju dan loncat lagi mencari momentum yang tepat. Nah itu dia, dua orang udah berhasil confirm, seseorang lagi dari MK. Ternyata Pelit harus dihabisi begitu saja oleh tim MKX Excellence. Luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa sekali, tapi lu bisa ngelihat ini mental offline dari mantap kali X Excellence yang baru pertama kali dipertemukan di panggung Piala Presiden Esports 2021. Lu bisa lihat tadi mereka mengcover area high groundnya. Ini bukit di tangan mereka, dia pasang dulu gluol-gluolnya. Bait satu persatu tim AAP untuk maju perlahan demi perlahan ke arah mereka. Dan tinggal dikejutkan dengan adanya Mei Sinta pasang grenade, kemudian ditambah lagi double barrel yang dipegang sama Res dan juga yang lainnya. Itu jadi satu momok yang mengerikan bagi AAP, sehingga AAP udah pusing, dikepit dari berbagai macam arah secara mendadak. Gak punya waktu untuk berpikir gimana nih cara balikin keadaan. Iya, jadi emang golden momennya tadi cool main setuju sama Bigel juga, dan ditambah tadi manfaatin patannya mantap. Tapi seperti ada Bona Fight berhasil bertemu dengan teman-teman dari Dewa, di mana Rain dan juga Ubed udah bakal jatuh ke knockdown. Sisa beberapa player aja, dua dari arah Dewa. Dan kita bisa lihat Bona Fight udah mendapatkan 2 poin kill. Ternyata zonanya bakal nge-swing lagi bener aja ke arah field, dan kita bakal lihat ada vehicle yang juga akan digunakan oleh teman-teman dari Bona Fight. Tapi sepertinya Abigail ada plan lain yang akan dilampiaskan oleh teman-teman dari Bona Fight. Itu ternyata buat melakukan upaya ras aja Abigail untuk at least masih bisa masuk ke arah Tayo, di mana terlihat juga sudah dibuka keluar Beyond. Selain berhasil dapetin Res, Gustav ternyata dapetin oleh Ren begitu saja. Cukup sulit kondisinya Gustav, tengah darahnya juga udah hilang bahkan di kenoknya, tapi Beyond juga udah langsung ngen ke arah Resnya, dan akhirnya Ren berhasil dapetin Gustav dan dihajar begitu saja. Ternyata Kelvin bakal coba madu mekanik. Bahkan ada Black juga dengan double vector loncat lagi. Black kejauhan dari arah seorang Black, dan Dewa United harus di swipe out begitu saja oleh teman-teman dari Bona Fight. Dan pelontar dari Rehans menjadi MVP dari fight barusan. Satu peluru pelontar berhasil mendapatkan 3 member dari Dewa United. Tapi ternyata Eko, what happened with you guys? Karena mereka harus puas di posisi ke-8 aja, Oh my
God, diratakan sama teman-teman dari Kings. Yang kita tahu juga emang dari tadi udah aman banget. Dan kita sempat mention Eko itu dari Central lumayan asik momentumnya. Tapi nggak begitu asik ketika mereka ketemu dari Kings. Sayang banget momennya nggak bisa kita simak. Tapi yang paling penting sekarang adalah 7 tim ini mau ngapain, Abigail? Mau ngapain? Yang Itu. paling penting adalah ses. Ya. Cari kesempatan, ambil pinggir circle kalau bisa ngambil bagian bukit yang ada satu batu atau tebing. Ya. Supaya Jojo bisa mastiin area bawah kena peluru snipernya. Ah, itu dia tuh kerasa banget tuh. Ada yang udah pakai vehicle yang sangat merepotkan, Kings. sangat menjengkelkan. Dan itu adalah Kings. Bakal datang ke arah Ya. RBR. RBR bakal coba di setup. Tapi lu lihat Abigail, Mr. Home udah siap dengan grenade-nya. Di depan juga udah ada badai salju dari IC Grenade. Keluar juga ada di stacking untuk menutup jalan. Frus mulai coba di grup, tapi dia udah sadar ada suara tembakan datang dari sebelah kanan. Nah, nice move, refleks Glual yang bagus. Tapi di sisi lain Jojo berhasil dapetin Frost dari arah Obes atau Pobles. Frus mulai coba full up, Stroy tadi jatuh. Dik juga bakal menukar Frost. Dan ternyata dari RBR sendiri harus berhati-hati karena masih ada Zero juga. Dan Kings, Dik bersama Kezel bakal menjadi harapan terakhir dari arah Kings Esports tentunya. Tapi kita harus ingat, RBR di sini juga masih ada Zero. Zero juga dengan mekaniknya yang sangat tinggi tentunya bakal coba maju. Dah, loncat jump shot terlalu mudah untuk digocek dan akhirnya nggak dapat dari Zero-nya. Udah dihabisin aja akhirnya oleh Kezel dari tim King Esports. Gue harus akuin Kings pinter banget mainin temponya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Pobles harus puas di posisi ke-6. Dan Kings berhasil ambil rumah kayu yang semula tadi milik RBR. Ya ini dia bakal ada aksi lagi antara Ses. Dimana kalau kita perhatikan Black udah dijatuhkan oleh Fung. Langsung dia begitu ya loncat jump shot dengan seorang Rehan. Tapi Rehan ternyata masih harus mencari effort lebih. Dan ternyata selain MMKS Scotland udah bakal tumbang lagi saja. Bakal di stacking triple, double oleh teman-teman dari Ses. Oke, bakal coba di stack lagi Glual yang ada. Rehans masih bertahan dengan 7 Glual yang dia punya dan juga 8 medkit. Ini bakal jadi momentum yang benar-benar mendebarkan tentunya, apalagi Jojo. Ternyata Beyond, ternyata dari belakang menjadi penjahat dengan grenade sang King of Grenade. Dari belakang, perlahan tapi pasti EVOS mencoba mendapatkan momentumnya sampai akhirnya EVOS Divine. Beyond berhasil dapatkan satu, tapi Rehan berhasil dapetin Fung juga sampai resisa Rehan aja. No way! Harus dihabisin, tapi Bonafide juga bakal dihabisin oleh Abak si bocil refleks. Dan ini dia, lempar granat ke arah Mr. 05, tapi bakal jatuhin oleh Raf. 2 lawan 4, wah juga ada Do. Ternyata 2 lawan 3, ini bakal jadi momentum yang sulit. Oh my god, 3 lawan 3 kali ini bakal jadi fair enough. Bakal jadi rivalitas yang bakal bertemu, siapa yang bakal memenangkan, mendapatkan buyanya Beagle. Apalagi kita lihat, udah ada suara kaleng, udah ada suara vehicle. Dix masih setengah dari awal, lempar granat datang dari kanan. Coba lempar lagi, ternyata udah di depan mata Beagle. Loncat lagi Beyondnya, tapi Dix juga masih merasakan dentuman, ledakan depan mata. Ini udah susah banget. Raf, aduh apa-apaan ini, apalagi ketutup tuh jalur masuknya. Terlebih, Evo sudah siap, Beyond dari kanan. Abigail, ini benar-benar bakal jadi super duper excited. 10 detik lagi bakal menjadi pembuktiannya dan kita akan simak siapa yang bakal maju lebih dulu. Udah setup posisi, 1, 2, 2, 1. Dan akhirnya kondisinya lempar granat pertama dilemparkan oleh Evo. Buka keluar lagi untuk nutup granat yang ada. Dan Abak dari samping Abigail siap untuk escape plan-nya dari arah kiri. Tapi kelihatan di depan bakal cuma langsung ditemui begitu saja. Sambil Beyond juga berkoordinasi bersama kawannya yaitu Street. Lempar depan ternyata meledak ledakan. Agak sulit kondisinya. Di depan ada double pick. Skylar bakal cuma langsung dihancurin begitu saja. Kelihatan Street bakal coba melakukan upaya flanking. Ditungguin. Bakal cuma langsung dihabisin. Sisa Abak. Hasta la pesta. Kings get the booyah.